series ya. Series. Hmm. Series nih kalau aja udah launching hari ini berarti ya. Apa? Launching hari ini. Launching hari ini. Ini premier buat teman-teman media ya. Sama saya juga belum lihat. Kalau premier di Stro TV-nya nanti tanggal 27 Oktober ini dan masih 24 ya. Tapi memerankan sebagai Denny gitu ya. Denny Sabri ya. Gimana nih? Kesulitannya tuh apa sih? Eh, Kesulitan bisa dianggap kesulitan iya, bisa dianggap berkat juga iya karena nggak banyak literatur atau video atau cerita tentang Denny Sabri ini sebetulnya seperti apa sih. Jadi lumayan misterius lah ya. Mungkin orang-orang terdekat aja yang tahu, tapi ada pihak keluarga yang hadir, ada Kang Alan yang masih ada hari ini yang tahu sedikit tentang Denny Sabri. Tapi memang kan Denny Sabri itu banyak di kehidupan yang Adila, tapi selewat-selewat gitu mungkin ya. Jadi kan nggak bisa digali dalam juga, ya ngomongnya juga secukupnya aja tentang karirnya, tentang ini, tentang itu. Tapi ada terus di kehidupannya Nika Ardila. Jadi ya berat-berat gimana ya, nggak ada acuannya gitu. Jadi tapi adalah sedikitnya karakter itu tuh begini, 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 begini. Jadi ya didalami secukupnya, ya mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan. Ada inisiatif potong rambut juga itu. Ya itu karena kan keribo ini gue balik lagi sih udah ke keribonya gue Edi Brokoli, tapi belakangnya masih terlalu panjang nih. Ini masih sisa-sisa memerankan Denny Sabri, jadi dia tuh kayak gini lah, gondrong belakang gitu lah. Jadi depannya nggak gondrong-gondrong amat, belakangnya panjang gitu. Kalau Edi Brokoli kan keribo aja gitu. Waktu mau mulai syuting pernah bikin teaser di Instagram masih keribo total, keribo Edi Brokoli. Ya di challenge lah sama netizen, Denny Sabri nggak gitu, nggak keribo, katanya. Ya udah oke. Fotonya kayak gimana, oke gua potong agak mendekati, jadi lumayan sih. Tapi sedih nggak? Maksudnya bang, kan akhirnya kan kalau mungkin nungguin udah lama gitu ya. Nggak juga sih, karena gua tahu bakal balik lagi cukup cepat, jadi berani aja. Sebetulnya kalau perannya harus bukan Denny Sabri nih, misalnya sebuah film, sebuah series menuntut gua untuk botak sekalipun, kalau memang segitu kebutuhannya ya gua sih namanya di dunia seni peran ya harus berani sih. Tapi mungkin dari Bang Edi sendiri, ini setelah berapa lama lagi nih akhirnya mau main mini series lagi? Cukup lama ya. Terakhir yang saya ingat saya ada jadi cameo di film sama Ai Albar kalau nggak salah. Apakah itu yang terakhir atau sesudah itu masih ada satu lagi? Saya lupa, jadi cukup lama. Tapi toh emang gua mah emang nggak ngoyo juga ya, nggak, kalau belum dapat jodohnya ya nggak kenapa-kenapa juga. Begitu ini datang kayak wow Nika Ardila, wow serba wow lah semuanya. Terus produsernya oke, sutradaranya oke, I'm blessed. Gue sih ya senang banget sih ada di sini. Tapi termasuk yang milih-milih juga nggak sih Bang Edi? Maksudnya kayak ada yang masuk nih ini sebagai ini atau gimana, milih-milih nggak sih? Lumayan pilih-pilih. Nggak terlalu tapi lumayan pilih-pilih juga. Tergantung situasional lah saat itu lagi gimana. Tapi kalau untuk Nika Ardila sih sejujurnya pada saat diajakin ekspektasinya lebih bukan memilih, lebih ke pengen keajakin sih. Karena ini Nika Ardila gitu. Dan berhasil alhamdulillah. Kalau ngorbanin rambut sendiri ini udah berapa kali sih buat project? Kalau untuk project film baru pertama, tapi enggak, karena kan ini juga nggak sampai dibotakin kan. Kalau untuk film baru pertama, tapi untuk kegiatan amal yang waktu itu yang 2013 yang paling besar sih, karena itu botak total. Ya kalau itu kan untuk ya project ya, tapi itu untuk charity ya, untuk kegiatan amal itu mah betul-betul botak ya. Kalau untuk project film baru sekarang. Abang berarti sempat bilang kemarin-kemarin nih vakum juga sih bang, akhirnya sekarang ada di mini series itu vakum nggak? Vakum untuk miniseries, film, iya ya. Tapi dibilang vakum juga karena kan intensitas gua di film sama di series juga nggak intens banget sih. Jadi ya nggak dibilang vakum juga sih ya. Adalah yang penting mah. Ini kayak sesuai dengan harapan gue dari dulu sih. Gue tuh mungkin
nggak pengen meledak. Jadi Tuhan kayaknya memang Tuhan maha baik ya. Jadi Tuhan tuh sesuai request gua mah nggak usah meledak-ledak tapi ada terus sampai meninggal gitu. Tapi Bang, Iya kan semua orang akan meninggal pada akhirnya. tapi Bang berarti kalau misalnya Abang bilang kayak gitu, berarti bisnisnya juga banyak bisnis juga yang ada di luar entertain, benar nggak sih Bang? Banyak kegiatan yang di luar entertainment yang sekarang bicara entertainment luas soalnya ya. Skopnya luas, medianya banyak. Jadi sebetulnya kegiatan gua sehari-hari juga masih di entertainment, cuman nggak dalam bentuk series, nggak dalam bentuk film gitu aja sih. Salah satunya apa Bang? Eh motoran yang jadi ada yang jadi YouTube, ada yang jadi series di Instagram doang, ada ya motorannya kemana-mana soalnya motor. Ya salah satunya itu. Abang sendiri kan memang anak motor, benar nggak sih Bang? Iya, terus sekarang ada banyak portal, banyak media yang bisa melampiaskan motoran itu lebih luas, outputnya lebih banyak, banyak yang bisa menonton, banyak yang bisa gue jalanin dan menghasilkan dan ya itu yang banyak sekarang gue kerjakan. Tapi susah nggak sih Bang? Maksudnya kan ini berarti meng-create-nya semua kayaknya semuanya jadi awalnya dari Abang semua Bang Edi full. Susah nggak ada kesulitannya? Di dalam memerankan apanya? Yang tadi yang Abang bilang motoran tapi dibuat Oh, jadi oh, ada seriesnya. oh, enggak. Jadi ada motoran tuh kadang ada memang ada brand-brand di belakangnya ya. Baik ya disupport, ada juga memang yang berjudul memang mempromosikan. Kayak terakhir gua riding promosi ini KN. Ya sama teman-teman Ribbon Indonesia. Itu kan memang ada titipan ceritakan IKN ke follower Instagramnya Mas Edi gitu. Kayak gitulah. Ada yang kayak gitu, ada yang emang pengen main aja gitu emang ya jadi seneng-seneng aja nggak ada yang berat sih dunia motoran mah semuanya menyenangkan Itu tentang hobi nih Bang. Nah ya. Abang juga kalau misalnya aku lihat di sosmednya juga ternyata ada yang buat motoran tapi bareng anak. Oh ya saya ada konten yang gue kasih nama berdua sama ayah jadi itu konten yang isinya gue sama anak gue gitu. Jalan-jalan nge-review motor nge-review mobil namanya berdua sama ayah. Ini suatu saat akan mudah-mudahan akan menjadi besar karena menurut gue sih berdua sama ayah ini sesuatu yang priceless sih. Gue tanya deh sama kalian sosok ayah di kehidupan kalian pasti dari kecil nih ayah serba ayah semuanya dan ini terjadi sama gue juga ketika mulai SMP SMA udah dilewat tuh ayah tuh masuk assalamualaikum lewat aja udah hilang tuh. Nah sekarang gue ada di posisi ayah yang sama anak gue gitu. Jadi harus ada momen-momen spesial sama ayah. Makanya gue bikin itu berdua sama ayah. Melakukan sesuatu cuma berdua sama ayah, ibu nggak diajakin, adik nggak diajakin, kakak nggak diajakin, pokoknya berdua aja sama ayah. Tapi anak sendiri gimana Bang? Maksudnya Senang. anaknya dikontenin gitu. Senang kebetulan kayaknya dia juga agak berbakat ke situ ya. Suka tiba-tiba bikin konten TikTok sendiri terus ayah TikTok aku udah 6.000 views nih sekarang wow. Kaget juga gue. Akankah mungkin akan diajak juga kayak ayahnya nih? Enggak sih, kalau gue sih lebih ke dia senangnya kemana, gue coba fasilitasi sepanjang itu positif gitu. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal entertain balik lagi nih, akankah ada pensiun di kata Bang Edi sendiri di dalam kamus kehidupannya ada Ada apa? kata pensiun? Oh, dari dulu banget, mungkin ini ya, mungkin makanya gue nggak pernah meledak-ledak ya. Tapi alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Kayaknya Tuhan memang mendengar doa gue itu. Jadi terutama di seni peran ya. Kalau mungkin yang MC gitu udah mulai sekarang marketnya udah mulai beda. Host marketnya udah mulai beda. Tapi kan kalau untuk seni peran ya, kan peran tua itu tetap akan ada. Bahkan ketika tua sekarat mau mati pun akan ada. Lo lihat aja film yang paling gampang tuh Godfather yang trilogi itu kan kelihatan banget tuh Robert De Niro dari umur berapa sampai tua gitu. Terus Al Pacino dari umur berapa sampai ya gitu. Itulah dunia peran. Nah gue tuh di Indonesia yang gue amazed banget tuh sama almarhum Benyamin Sueb ya. Jadi dia nyanyi jago,
komedian juga iya, main film juga iya, dan nggak terbatas umur, dari muda sampai mungkin yang paling kita kenal serial Sidul itu anak sekolahan gitu, udah umur segitu ya masih Bang Ben tuh ya gitulah. Menurut gue ya sampai ajal sih nggak usah ada kata pensiun sih kalau dunia entertainment. Tapi emang nggak mau Bang, maksudnya jadi yang kayak tokoh utama yang kayak meledak banget gitu, trending gitu. Hah? Nggak mau emangnya. Bukan nggak mau, jadi requestnya gini ke Tuhan, nggak usah lah meledak-ledak, tapi gue pengen ada terus. Kalau ternyata meledak ya syukur alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi gue pengen ada terus di dunia entertainment gitu. Oke. Thank you. Terima kasih banyak, Abang.